Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pastor Vino OCD, dalam renungan Minggu Prapaskah yang kelima dalam kalender liturgi tahun C. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tangan dengan jarinya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara. Kita diajak untuk merenungkan kesengsaraan Yesus di tengah dunia untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Bacaan hari ini menarik juga untuk kita renungkan. Yesus hadir di bait Allah berdiskusi dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus seperti mereka yang lain yang hadir untuk menghukum seorang wanita yang kedapatan berzina? Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, dari bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu ini membawa satu pesan yang sangat bermakna. Bahwasannya siapapun kita, keberdosaan seperti apakah kita, dan betapa beratnya dosa kita, Tuhan selalu membuka pintu kerahimannya. Tuhan selalu membuka pintu maaf bagi orang-orang berdosa. Hari ini kita mendengar seorang wanita yang kedapatan berzina tidak dihukum oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada dia, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Para pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, kalau kita menengok ke dalam diri kita masing-masing, kita bisa menakar betapa berat, betapa besar, dan betapa rumitnya keberdosaan yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Kita diajak untuk kembali ke jalan yang benar, diajak untuk menempuh jalan yang hidup, diajak untuk melalui jalan keselamatan. Yesus hari ini mengajak dan memberi suatu pesan bahwa Dia tidak menghukum kita, Dia memaafkan kita, asalkan kita tidak dibebani oleh masa lalu, oleh keberdosaan kita. Kita diajak untuk melihat masa depan dengan penuh harapan
dan dengan penuh sukacita. Semoga pesan firman pada hari ini, khususnya hari Minggu sengsara ini, membantu kita untuk merenung diri. Kita diajak bukan sebagai penghakim bagi orang lain, tetapi kita diajak untuk bisa memahami orang lain, untuk bisa menerima orang lain, dan juga kita diajak untuk tidak dibebani dengan keberdosaan kita, tetapi kita diajak untuk melihat masa depan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, karena Yesus membagi kita pesan sebagai orang yang membawa kerahiman, orang yang membawa pengampunan bagi para pengikutnya yang mau bertobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini membantu kami untuk bisa menjadi pribadi yang memberi maaf kepada sesama kami, menjadi pribadi yang memberi kerahiman bagi orang lain. Semoga pesan-Mu membantu kami juga untuk melihat masa depan penuh harapan, membangun hidup yang penuh dengan maaf, penuh dengan sukacita pada hari ini. Semoga kasih dan cinta-Mu selalu menyertai kami. Amin.